Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Theory of Mind, di mana kelompok 5 ini beranggotakan saya sendiri Reza Hasfira, Aisyah Rafika Ningrum, Nidia Larasati, Nurul Hidayah, dan Sausan Fadila. Saya akan menjelaskan tentang Theory of Mind. Theory of Mind adalah kemampuan untuk memahami kondisi mental seperti emosi, pengetahuan, kepercayaan, dan niat yang dimiliki oleh diri sendiri terhadap orang lain. Theory of Mind yang dimiliki seseorang berbeda dengan yang dimiliki oleh orang lain. Theory of Mind juga membahas tentang apa saja yang mempengaruhi kondisi mental dari seseorang. Theory of Mind juga diperlukan untuk memahami bahwa orang lain memiliki kepercayaan, keinginan, dan niat perspektif yang berbeda dari miliknya sendiri. Jadi, sangat penting untuk interaksi sosial manusia sehari-hari dan digunakan ketika menganalisis, menilai, dan menyimpulkan perilaku orang lain. Nah, selanjutnya ada why the theory of mind is important to have. Mengapa theory of mind itu penting untuk dimiliki? Nah, theory of mind sangat penting untuk dimiliki karena dalam melakukan interaksi, kita harus memiliki theory of mind yang baik. Individu akan menghadapi suatu konflik dan berbagai kesalahpahaman. Seseorang yang memiliki kadar theory of mind yang baik, maka ia akan paham bagaimana orang lain itu berpikir dan berperilaku. Sehingga akhirnya individu dapat melakukan hubungan sosial dengan baik dan dapat memecahkan masalah atau menyelesaikan konflik yang terjadi dengan orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai when did the theory of mind develop. Kapan theory of mind berkembang? Para ahli mengatakan theory of mind mulai berkembang pada usia 3 hingga 5 tahun dan akan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Perkembangan theory of mind ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa theory of mind merujuk pada sebuah kesadaran seseorang mengenai proses mental diri dan proses mental orang lain. Faktor perkembangan theory of mind ini yaitu interaksi sosial. Perkembangan pemahaman anak tentang kondisi mental orang lain tersebut tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial, yaitu interaksi sosial anak tersebut. Selanjutnya, fungsi eksekutif otak anak tersebut. Kemudian, jumlah kakak yang dimiliki. Jumlah saudara kandung yang dimiliki anak berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan theory of mind. Keterkaitan antara saudara kandung dengan theory of mind terjadi karena interaksi yang terjalin dapat memberi beberapa manfaat bagi perkembangan theory of mind. Artinya, saudara kandung akan menyediakan berbagai sumber informasi tentang representasi mental yang kemungkinan besar dapat memberikan manfaat sebagai pijakan kepada anak. Selain itu, saudara kandung juga memberi kesempatan kepada anak untuk bisa saling berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang pikiran dan perasaan orang lain. Sehingga jumlah kakak yang dimiliki merupakan faktor perkembangan theory of mind. Baiklah, selanjutnya ada tahap perkembangan theory of mind. Yang pertama itu pada tahap usia 6-12 bulan, yang dimana pada usia ini anak tertarik atau menatap pada objek dan manusia secara bergantian. Di sini maksudnya itu adalah seorang anak yang berusia 6 bulan biasanya ketika melihat orang lain itu dia akan tersenyum dan dia akan memberikan senyuman. Itu senyuman yang menandakan bahwa dia suka atau tertarik kepada objek yang dia lihat. Tahap selanjutnya yaitu pada tahap usia 12-24 bulan, yang dimana anak mengenali ketertarikan orang lain dan mengekspresikannya dengan kata.
pada usia ini anak mulai tertarik dengan orang lain dan dia akan mulai mengeluarkan katanya seperti kata pertamanya, atau biasa dia anak kecil itu bilang itu mama, kata pertamanya. Selanjutnya ada fase ketiga, yaitu pada tahap 30-36 bulan, yang dimana mulai menggunakan status mentalnya dengan fungsi mental yang sesungguhnya. Pada fase ketiga ini, anak sudah dapat membedakan antara bermain yang berpura-pura dan bermain yang sesungguhnya. Selanjutnya, pada tahap keempat, yaitu pada usia 37-48 bulan, yang dimana perkembangan kemampuan dalam memahami bagaimana sesuatu dilihat dalam perspektif yang berbeda, di mana anak sudah mulai memahami sesuatu yang dapat digantikan dengan yang lainnya atau mampu mengkombinasikannya. Anak sudah mampu memahami sesuatu perspektif yang berbeda melalui bermain simbolis dan hayal dari pengalamannya sebelumnya. Selanjutnya pada tahap kelima, yaitu pada usia 49-60 bulan, di mana anak mampu secara konsisten memahami bahwa orang lain memiliki keyakinan lebih dari satu keyakinan dalam benaknya. Maksudnya adalah secara konsisten anak mulai memahami bahwa orang lain mempunyai keyakinan yang lebih dari satu. Pemahaman ini menjadi dasar menguatnya kemampuan anak dalam memahami orang lain dengan perspektif yang berbeda. Perkembangan yang didapatkan pada fase ini, anak mulai mampu berempati dan tidak berpusat pada dirinya sendiri. Pada tahap ini, anak mulai mampu berempati kepada orang lain, seperti ketika dia melihat temannya menangis, dia akan langsung bergerak mendekati anak yang menangis itu. Selanjutnya, how to measure the theory of mind? Nah, ternyata theory of mind ini bisa diukur. Salah satu cara atau metode yang paling terkenal untuk mengukur theory of mind ini ialah false belief test. Tes ini memberikan bukti yang nyata bahwa seseorang dapat keliru tentang sesuatu yang mereka sendiri pahami. Dari metode atau cara ini, mampu membuat seseorang paham bahwa orang lain dapat memiliki kepercayaan yang berbeda dengan dirinya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.